Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sehat semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Basmi. Ya, Pagi Ibu Dwi, ya, sehat, sehat-sehat saja toh, Pak? sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, Pak Basmi nanti sambil jalan mungkin sambil kita absen ya, Pak ya. Ya, Ya Bu, karena masih baru berapa orang ini ya, yang baru datang. Bapak Ibu, untuk yang materi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Sampai if kan kita ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke switch case. Pertanyaan dulu atau mau ada yang ingin disampaikan dulu? Silakan sebelum masuk ke materi. Bapak Ibu ini sudah kenal semua belum satu kelas? Bu Entin udah kenal belum sama Pak Dadan? Tuh. Udah kenal belum? Yuk, udah pada kenal belum? Ya udah itulah. Hah? Belum. Belum. Belum kenal. Hmm. Soleh mah modus kayaknya tuh. Buntin belum kenal sama Pak Soleh karena atau kenalan. Kenalan kenalan dulu atuh. Bukannya sudah ada kelompoknya ya? Mau kenalan lagi, Pak Andri mau kenal. Mau kenalan lagi. Oh, kenalan lagi. Panggil satu-satu ya. Kenalan lagi ya. Sebelum mulai nih. Pak Andri Irawan, mana? Sok kenalan lagi. Andri Irawan, mana? Andri. Yang dipanggil munculin kameranya ya. Oh, Pak Andri. Andri Irawan. Ya, Mana? Kamerana. ini Bu. Mana teka tingali? Ini, Mana teka tingali ini ya? kan ya. Kita mau Oh, budakna. aduh, Bu. Nanti Bu. Mana tuh bapakna? Man, Kan pengen kenal ini tuh. gitu. Mandi juga Bentar Bu, ah. ininya lagi di HP soalnya. Acan ibaknya Nah, ini bapaknya. sekarang Bu. Oh, mana? Tah. Yang ini nih yang mau yang Pak Andri tuh. Kenapa? Di SMK mana Bapak teh? Dari SMK Yaspi Apalah Cianjur. Oh, Pak Andri dari SMK Cianjur. Ya. Ya Nah. Bu. Ya, Nuhun Pak. Salam ya, ke anak. udah Bu. Makasih Bu. Pak Andri, Waalaikumsalam. Andri Saksono nu mana? Andri Saksono. Andri Saksono nu mana? Bapak Andri Saksono. Oh eta ya SMK ya di Kasorean. Andri Saksono. Nah. Andri Saksono yang mana? Oh, Bapak Ibu ya. Ibu Ajeng, Ajeng Astri. Bu Ajeng Hadir Bu, mana? Kalau hadir Bu. itu videonya biar mau didokumentasin sama Pak Basmi. Bu Ajeng Bentar, biar kenal yang lain. Mana Bu Ajeng? Oh belum. dandan dulu Bu, Mungkin ibu-ibu pada di rumah Bu Dwi. dandan Oh dulu ya dia. udah. Jadi kalau dadakan belum pakai jilbab malu. Ya tuh yang lain. Dadan Darmanto. Dadan. Dadan. Pak Dadan. Dadan. Pak Dadan.
Saya ya pada pada lagi SMK nang. Iya. Ada dan? Belum ya? Ada dan? Iya, Bu. Mangga. SMK mana? Iya. Dari SMK SMK Nasional Kota Cirebon, Bu. Cirebon. Tuh. Udah kenal sama Udah kenalnya sama Pak ini, Bu. Pak SMK Informatika. siapa? Siapa Siapa? namanya? Lupa. Kan saling kenal. Di sebelah belum ada yang kenal. Mengenal ya Bapak Ibu ya. Saling mengenal biar tahu karena ini seluruh Indonesia kan. Provinsi ya. Dan nanti saling kenalan lagi atuh ya. Sekarang saya masuk materi dulu. Udah jam 9:30 ya. Kita lanjut materi dulu ya. Nanti saling kenalan lagi. Ternyata banyak yang belum kenal kan. Nah, kemarin kita udah sampai ke instruksi pengulangan yang Dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebentar, ada laptop Buduinya merestart dulu sebentar ya. Oh, kan bener kan kalau ibu-ibu belum dandan, belum siap tampil, jadi jangan dadakan Bu Dwi. Ya. Oke, sambil menunggu kita sudah 35, 34, 34, nah. 34 ya. Oke, sebentar ya. Belum? Ya, Pak Ketua belum hadir ya. Pak Akbar. Ini pakai ini mau? Oh, aduh. Sambil yang ini dulu boleh? Hmm. Ntar ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bu Dwi. Hah? Silakan Bu Dwi. Nah, kok keluar lagi ya? Bentar. Udah kelihatan belum?
Belum? Belum? Belum. Yang ya, Belum. Oh, udah. buatnya. Sudah. Nah, sekarang kita ini kemarin itu kita sudah nyobain yang if then ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke switch case ya. Kemarin kan sudah dijelasin tentang teorinya, jadi nggak saya ulang lagi ya, karena kita masih banyak ini materinya yang belum ya. Biar nggak terlalu panjang ya. Nah, jadi kita mulai ke LK-nya, dilihat di LK-nya. Ini yang lanjutannya itu kita bikin struktur pemilihan pakai switch case ya. Nah, kalau pakai switch case apa bedanya dengan yang Bedanya dengan yang if else ya. Nah, untuk switch case ini kita gunakan dulu yang pakai GUI dulu ya. Yang switch case ya. Nanti baru yang CLI-nya. Nah, untuk switch case kita coba desain dulu formnya seperti ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu aktifkan dulu NetBeans-nya. Memorinya udah kelihatan belum NetBeans-nya? Belum. Bentar ya, lagi share konten dulu. Kelihatan? Ya. Nah, ya sekarang kita lanjut dulu program yang kemarin. Yang kemarin itu kan udah jadi itu sampai ke if ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya itu pakai ini ya. Pakai switch case ya. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka yang lanjutan yang kemarin yang udah kita bikin ya. Nah, kita buat dulu formnya seperti biasa ya. Form 1A kan yang kemarin yang ini ya. Yang if then ya. Nah, ini kan udah. Sekarang kita masuk ke yang switch case ya. New Java J internal frame form ya. Kita kasih nama form 1B misalkan ya. Ini. Nah. Lalu jangan lupa ini propertiesnya kita atur ya. Kita atur closable, checklist, equal ini dari misable sama sizeable ya. Kita cek begitu. Nah, kalau sudah mau diperbesar boleh ya. Lalu desain seperti yang di LK ini. Masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan pilihan ya. Nah, berarti kita buat label. Kan ya. Ini kita edit, masukkan panjang. Ya. Baru lagi masukkan lebar ya. Masukkan lebar ya. Nah, kalau udah masukkan lagi kotak edit ya. Edit, kita masukin. Edit juga kita masukin. Ya. Nah, kita mau ada tambahan yang baru nih, namanya combo box ya. Nih, namanya combo box. Combo box itu nanti biar milih pilihan 1, pilihan 2. Nah, jadi kita masukin combo box-nya. Ya. Ini combo box-nya. Kita masukin label. Klik kanan edit text ya. Silakan pilih. Tuh ya, nanti mau pilih yang mana. Nah, kalau sudah
masukin lagi satu lagi JLabel, nanti ini untuk hasilnya. Jadi masukin panjang link, maksudnya ya, program ini ya. Isi aja judul, menghitung luas dan keliling ya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Menghitung luas dan keliling persegi panjang. Ya. Nah, ini kalau pakai switch case kita lihat bedanya seperti apa ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau udah begini, seperti biasa ini Bapak Ibu kita edit text delete dulu ya. Sama ini edit text delete biar bagus. Nah, lalu kasih variabelnya. Yang atas kasih aja misalkan txt panjang. Ya. Kelihatan kan? Klik kanan, change variable name, kita kasih txt lebar, ya. Nah, lalu kalau udah gitu nih, ini yang barunya ini, yang combo box nih, ya. Ada UI yang baru lagi, namanya combo box. Nah, kita kasih aja ini change variable name, namanya misalkan combo, gitu ya. Nah, biar gampang. Nah, kalau sudah, ini si kombonya harus diatur dulu. Klik properties, lalu pilih model. Ya, ada properties namanya model. Nih, nah dia ada item-itemnya. Nah, yang ini disesuaikan itemnya apa. Kan kita mau ngitung luas sama keliling. Nah, jadi ini nanti kalau luasnya pakai L besar, nanti di codingnya harus sama persis dengan yang di sini. Ini menjadi pilihan luas keliling, gitu ya. Nah, kalau udah, oke. Maka nanti ada dua pilihan, menghitung apa, luas atau keliling, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sudah desainnya, sudah sesuai dengan yang di LK, maka langkah berikutnya lagi ya, mungkin sudah kita atur propertiesnya. Nah, kita sudah tinggal ke combo box-nya, ya. Jadi, mau buat switch case dari combo box, nanti ini yang dipilihnya, ya. Ini klik kanan, event, action, perform, ya. Nah, baru kita bikin codingnya ya. Nah, kita lihat lagi ke LK-nya. Ya, seperti biasa, kita buat dulu inisialisasi variabel ya. Kita kasih komentar. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel ya. Nah, udah gitu kita buat. Apa aja variabel yang dibutuhkan? Tentunya ada string, apa? Ada panjang, lebar, luas, keliling kan. Nah, tapi kalau yang sering itu hanya untuk pilihannya kan satu luas apa keliling gitu ya. Nah, berikutnya kita pakai double atau integer terserah Bapak Ibu ya. Pakai double aja, panjang, lebar, luas sama keliling ya. Karena ini yang mau kita hitung ya. Nah, itu deklarasi variabel. Udah selesai deklarasi variabelnya, baru kita mengambil dari si kombonya ya. Mengambil pilihan dari combo box ya. Nah, maka kita buat di sini. Tadi nama stringnya apa? Pilihan ya. Nah, ini karena dia string, maka harus pakai begini. Si yang segala sesuatu di dalam si combo itu kan dia pasti string ya. Nah, maka harus pakai string dulu begitu. Nah, lalu kita ambil nama kombonya tadi apa? Combo kan? Nah, langsung get ya. Biasa kalau baru buka NetBeans agak lama muncul ininya, muncul pilihannya. Silakan kalau sambil ada yang mau ditanyain, silakan aja ya. Get selected. Nah, ini ya. Jadi kita ambil get selected item karena yang mau diambil adalah mana yang mau dipilihnya, gitu ya. Nah, setelah kita ambil kombonya, maka berikutnya baru ke perintah switch case-nya ya. Nah, ini baru instruksi switch
case ya. Kita kasih komentar-komentar gini biar gampang ya. Berarti switch pilihan kan? Baru case. Ya. Switch pilihan, oh lupa. Oke, dulu. Jadi bentuknya gitu ya. Jangan lupa bahwa dia ada apa namanya? Dia ada ini ya. Ada kurung buka, kurung kurawal ya. Jadi switch case, nah pilihannya switch pilihan, case-nya apa? Gitu ya. Nah, case yang pertama itu pakai tadi luas ya. Nah, ini harus sama persis dengan yang di dianya. Case luas. Luas itu berarti diambil dulu panjang kali lebar kan? Berarti kita masukin dulu panjangnya sama lebarnya, konversi dulu ya. Nah, berarti kita kasih aja komen konversi tipe data panjang dan lebar ya. Nah, berarti di sini panjang dengan double parse double dari txt panjang get text ya. Langsung lebar, kita copy aja biar cepet ya. Ini lebar, ini txt lebar ya. Nah, udah konversi tipe data ya. Setelah konversi tipe data panjang sama lebar, baru kita hitung ya. Hitung luas. Nah, luas itu rumusnya apa? Luas sama dengan panjang dikali lebar ya. Nah, udah ngitung luas, berarti tinggal si hasilnya dimasukkan kepada J label 4 ya. Udah kita masukin aja di J label berapa ya? Kita lihat dulu ya. Label 4. J label 4 titik set text ya. Nah, titik set text kita buat luas persegi panjang 2 kan plus, nah plusnya adalah string value of nah, value of-nya adalah dari luas gitu kan dia yang dihitung ya. Nah, udah selesai case untuk yang luas tuh ya. Nah, itu case untuk yang luas ya. Nah, jangan lupa kalau kita pakai case itu ada break ya. Tuh, jadi mintanya case break. Nah, berikutnya tinggal kita menghitung yang keliling ya. Nah, yang keliling kalau mau cepat copy aja yang case atas, copy dulu, nanti tinggal diganti. Tuh ya. Kita ganti. Nah, ini ganti jadi case keliling. Ya. Nah, tinggal diubah aja. Rumus keliling itu apa? Keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Berarti pakai kurung 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, gitu. Berarti ini tinggal keliling persegi panjang, string of value-nya adalah keliling. Ya, kan? Ya, selesai untuk switch case-nya. Ya, nah itu switch case bedanya dengan if. Ya, yang menjadi perbedaan adalah ini case-nya.
Kalau dia pakai case, dia nggak bisa pakai operator perbandingan seperti di if. Kalau di if kan dia bisa if NA kurang dari 80 gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Ini bisanya pakai integer atau string. Seperti ini kan string. Nah, yang luas di sini, yang case luas di sini sama case keliling di sini, itu sama persis dengan yang di model ini, di kombonya. Kenapa? Karena yang dipilih adalah ini, pilihannya tuh ini, luas keliling. Jadi kalau ini L-nya besar, ya besar juga di codingnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kebalik. Ini kan case luas. Luas itu ngambil dari si combo box-nya. Case keliling itu ngambil dari combo box-nya. Gitu. Karena ini pakainya gini. Nah, itu untuk yang case ya. Nah, kalau sudah kita buat, maka berikutnya kita tinggal masukkan ke menunya ya. Kita buat menu si case-nya. Menunya itu adanya di form 1 ya. Lihat form 1-nya. Tapi di sini ya. Nah, kita masukkan dulu menu item. Sorry, di sini dong, di struktur pemilihan Mas ya. Oh, ini aja sudah ada. Kita ganti aja. Switch case contoh case ya 1 misalkan gitu. Nah, shortcutnya mau pakai apa? Kan 2 kasih kontrol ya. Oke. Nah, nanti gambarnya bikin sendiri gitu. Berarti ini tinggal kita name ya. Name change variable name. Kita kasih aja ini berarti menu S1 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal klik kanan event action perform ya. Nah, kita lihat ini ya yang menu case ya. Berarti kita panggil dia form 1B ya. Form 1B 1B sama dengan new form 1B ya. 1B sorry, apa namanya panelnya? Panel namanya JPanel 1. JPanel 1 klik add 1 1B ya. Nah, berarti ininya tinggal 1B titik show. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah, kita coba jalanin ya. Jalanin rock menunya. Nah, ini hasilnya. Lihat contoh case. Ya. Masukkan panjang berapa? Misalkan 7. Masukkan lebar berapa? 9. Nah, klik ini, nah pakai combo box begini bagus tuh kan? Keliling. Hasilnya 32, bener kan? 2 kali 7 tambah 2 kali 9, 32 ya. Nah, terus kita mau hitung luas. Tuh, luasnya 63, bener ya? Nah, begitu hasilnya Bapak Ibu untuk yang switch case. Untuk yang CLI-nya karena sudah ada di mana? Sudah ada di LK, Bapak Ibu tinggal ikutin aja ya yang CLI-nya ya. Sudah ada di LK kan ini kan? Nah, ini ya. Nah, itu switch case contoh penggunaan switch case. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, gini Bu Dwi. Ya. Mau nanya, itu yang text field itu kalau diinput apakah hasilnya itu teks semua, sehingga kalau misalnya angka kita input kan kita harus konversi ke integer ya. Jadi apakah text field itu kalau kita input itu hasilnya teks semua atau bisa berupa angka, jadi tidak perlu kita konversi gitu. Itu Bu. Iya. Kasih. Ya, siapa yang bertanya tadi? Hah? Pak Hairudin.
Pak Pak Hairudin. Hairudin. Oh iya Pak. Jadi begini Pak, untuk yang kotak edit ya Pak, saya buka dulu ya. Ini kotak edit ya, form 1B. Nah, jadi Pak, segala sesuatu yang ada di kotak edit, segala sesuatu yang ada di label, maka dia akan menjadi string Pak. Gitu ya. Nah, ini kan panjang, lebar. Kan tipe datanya double, itu kan angka ya. Nah, jadi ketika dia masuk ke kotak teks edit ini, ke kotak text field ini, dia jadi string, Pak. Nah, supaya bisa dihitung, kalau string kan nggak bisa dihitung, Pak. Bisa dipahami nggak? Iya. Kalau Bisa. kalau string kan nggak bisa dihitung, sedangkan ini luas kan harus dihitung. Maka dia harus dikonversi dulu. Iya. Gitu. Makanya kenapa butuh konversi. Jadi segala sesuatu yang masuk di kotak edit, lalu di label, itu dia akan menjadi string. Karena dia ininya bawaannya memang string. Gitu. Ya. Makanya kenapa butuh konversi dari string menjadi numerik atau angka. Caranya adalah menggunakan pas double atau pas integer sesuai tipe datanya, apakah integer apakah double. Gitu Pak? Iya Bu. Ya. Kalau yang untuk CLI itu enggak perlu itu Bu ya, karena kita kan langsung menginput, mengetik secara langsung. Kalau yang CLI-nya, iya. Nah, beda Pak. Kalau CLI, dia kan inputan dari keyboard Pak, yang pakai scanner itu ya. Kita lihat kalau yang CLI. Iya. Makanya antara CLI dengan GUI itu berbeda Pak. Berbedanya adalah kalau GUI inputannya kita pakai GUI-nya si Java, yaitu adalah text field ya. Nah, si text field ini segala sesuatu yang masuk ke dia akan jadi string, makanya harus dikonversi. Sementara kalau pakai CLI inputannya kan dari keyboard, pakainya scanner ya. Nah, itu dia tidak perlu konversi tipe data. Karena apa? Sudah ditentukan tipe datanya duluan. Misalkan seperti ini, integer nilai, string nama, kayak gitu Pak. Gitu ya. Karena kalau untuk CLI inputannya dari keyboard gitu. Bisa dipahami Pak? Iya. Bisa Bu. Ya. Iya. Satu lagi Bu, ya boleh? Ya, silakan. Ya, itu yang tadi di form 1 membuat menu, itu kan form 1B, kemudian show. Apakah misalnya diganti visible true gitu? Apa bedanya Bu? Kalau misalnya visible true dengan show. Ada kan tadi di form 1A menunya itu, menunya untuk memunculkan internal formnya ke form 1, internal form 1B ke form 1 itu kan ada menu 1B show gitu Bu. Show. Kalau yang biasa kemarin kan memunculkannya itu pakai set visible true. Kemudian dispose gitu. Itu Bu. Nah, gini bedanya Pak. Coba kita lihat yang main utamanya ya. Yang mainnya ini itu kan menampilkan form 1 ya Pak. Nah, form 1 ini dibentuk dari JFrame form. Maka dia set visible. Bisa dipahami Pak? Ya. Iya, benar. Iya. JFrame form. Sedangkan yang anaknya, kan ini kan untuk menunya. 1A ini kan anaknya si 1 Pak. Supaya bisa masuk ke JPanel, maka ini pakai JInternal frame. Ya kan? Karena dia pakai JInternal frame, maka memunculnya pakai show. Gitu. Itu bedanya. Sebenarnya fungsinya sama untuk memunculkan. Tapi kalau show ini karena dia JInternal frame form. Sementara kalau dia set visible tuh karena kita pakainya JFrame form. Gitu Pak. Ya, itu bedanya. Iya Bu. Oke, makasih Bu Dwi. Ya, ada lagi? Silakan. Ada lagi enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya untuk yang CLI contoh Sweetcast, Bapak Ibu karena ini sudah jelas langkah-langkahnya di LK, nggak perlu kita demokan ya, Bapak Ibu. Ada juga kok di YouTube itu sudah saya bikin rekamannya, contoh yang Sweetcast CLI ya. Ini silakan aja, Bapak Ibu praktekkan sendiri ya, karena ini mudah saja sih sudah ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah ini nggak perlu kita praktekkan ya. Nanti itu untuk yang CLI-nya silakan Bapak Ibu lakukan sendiri karena ini sudah tinggal ngikutin aja apa yang ada di LK ya.
Tapi ini buatnya nanti Java class, boleh masuk ke satu ini aja, satu apa namanya, satu package gitu ya. Jadi satu project banyak paketnya kalau yang CLI gitu Bapak Ibu bikinnya ya. Sementara yang GUI semua jadi satu project ada pakai menu banyak formnya gitu ya untuk yang LK4 ini. Nah, itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya masuk ke penggunaan operator ya. Nah, jadi untuk LMS-nya silakan Bapak Ibu buka LMS-nya dulu, jangan lupa untuk login ya. Jangan lupa untuk login juga. Udah kelihatan? Ya. Jangan lupa untuk klik daftar hadir karena ada absennya karena hari ini kan kita pikon jadi absen. Nah, ini Bapak Ibu instruksi pemilihan, instruksi pengulangan. Nah, jangan lupa ini diklik terus dilihat. Nah, kalau udah Bapak Ibu checklist gitu ya. Nah, isi yang di sini ini hanya cuplikan. Jadi lebih yang di sini hanya untuk dibaca aja. Nanti yang lengkapnya ada di dalam di yang PowerPoint ya, yang PowerPoint yang di-download dari bahan bacaan ya. Begitupun untuk yang di sini. Yang instruksi pengulangan yang sini ini hanya singkatnya aja, cuplikan saja. Bapak Ibu lengkapnya silakan lihat di PowerPoint. Tetapi yang itu dilihat juga yang di sini LMS karena kan Bapak Ibu harus ngechecklist ini. Gitu ya. Nah, itu kalau ada yang ingin tanyakan, belum sempat ditanyakan di mentoring yang sekarang, karena ini mentoring kedua di sesi 4, silakan Bapak Ibu di forum diskusi ya, atau bisa via WA juga silakan. Ya, gitu. Pasti kita komen kok. Nah, lalu berikutnya, jangan lupa download lembar kerjanya itu ya, yang kemarin itu ya, yang ini di download lembar kerjanya. Tuh. Sekarang saya masuk ke instruksi pengulangan. Kita lihat dulu PowerPoint-nya ya. Teorinya dulu, baru kita masuk ke prakteknya ya. Udah kelihatan PowerPoint-nya belum? Udah kelihatan? Nah, kita masuk ke instruksi pemilihan dan ini enggak saya show karena takut nge-restart lagi ya laptop sayanya ya. Harus diinstal ulang dulu ini. Jadi ini kita masuk ke instruksi pengulangan ya. Nah, pengulangan belum kelihatan. Bu Dwi. Ya. Yang itu yang switch case yang tugas bangun datar itu. Oh iya, lupa saya. Sorry. Iya, betul. Oh iya itu. Agak kesulitan juga di situ. Oh iya, sorry. Kita balik lagi dulu ya switchcase ya. Makasih Bu Dwi. Ya biar ditanya. Makasih Bu Dwi. Ya. Jadi di lembar kerja ini ya kan switchcase-nya ada dua contoh itu ya. Yang satu untuk menampilkan menghitung luas luas dan keliling persegi panjang. Nah, yang switchcase berikutnya justru menggambar ya. Kenapa ini saya masukkan ini? Ini karena di unit kompetensinya ada itu. Ada grafik komputer, komputasi grafik ya. Nah, di unit kompetensinya itu. Jadi kita coba masukin yang bangun datar ini. Nah, Bapak Ibu, ini karena ini buat proyek baru ya. Nah, jadi langkahnya ini bikin proyek baru, tapi sebenarnya Bapak Ibu ini nggak usah bikin proyek baru. Bikin aja pakai J internal frame ya. Nah, pakai J internal frame. Nah, itu aja bedanya sebenarnya. Jadi jangan pakai JPanel, jangan pakai JPanel form, pakainya J internal frame ya. Nah, udah gitu ya sebenarnya berikutnya sama. Nanti sehingga hasilnya begini, saya lihatin ya. Yang udah saya bikin ya. Nah, nanti saya share khusus untuk yang bangun datar, saya share yang bisa di copy codingnya ya. Tuh, jadi si program itu nanti jadinya begini. Yang yang bangun datar itu ya. Bangun datar ya. Misalkan ini kan ada, saya gedein dulu ya. Kelihatan.
Nah, ini ada combo ya, ada combo box. Nanti dia milih mau gambar apa? Apakah gambar kotak? Kotak itu berarti dari rectangle persegi panjang ya, terus lingkaran, segitiga apa garis ya. Kita klik kotak. Nah, jadi ini hasilnya kotak ya. Oh, Lalu jadi yang kombonya hilang gitu ya? Jadi kombonya langsung hilang ya, Bu Dwi? kenapa? Ketika kombonya itu ketika kita pilih kotak, muncul gambar tapi kombonya hilang gitu ya? Ya boleh aja Pak, mau hilang mau tetap boleh aja. Nah, Gitu. Cuma karena ini masuk ke apa konten pen kan dia jadi langsung mhm. balik lagi ke ini gitu ya. Nah misalkan ini lingkaran tuh gitu ya. Nah Oh, terus langsung lagi apa lagi setelah lingkaran segitiga ya tuh habis segitiga apa lagi segitiga itu garis ya. Nah, garis itu dia makanya banyak ini menentukan koordinat sih ini matematik men ya. Ya. berarti ini Nah, J internalnya ada 2 atau satu masih aja, tetap Pak. yang satu itu, Bu? Bentar, saya jelasin dulu ya cara bikinnya ya. Nanti Siap, Bu. codingannya tinggal ikutin yang saya share ya. Siap, Iya, Bu. saya nggak copy gambar, saya copy yang bisa di copy codingannya ya. Saya Siap, jelasin siap. dulu ya, Pak ya. Bentar ya. Nah, jadi pertama langkahnya, yang saya bikin di sini aja nih, yang dua ya. Untuk yang sweet case itu, Bapak Ibu langkahnya sama di package ini bikin ya new J internal frame form satu aja ya. J internal frame form kasih nama aja misalkan form berapa itu? 1C berarti ya. 1C. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah nah, ini biasa diatur propertiesnya closable, langsung icon, langsung maximal resizable ya, biar muncul semua itu. Nah, kalau udah, langsung kita kasih aja label, bangun datar gitu lah ya. Ini mah judul aja bebas. Bangun datar ya. Nah, ini, untuk apa sih contoh yang komputasi grafik gitu. Terus masukin combo box ya, kita pakai combo box. Nah, combo box ini untuk menampilkan pilihannya. Nah, ini diatur kita kasih variabel name-nya dulu ya. Variabel name-nya kasih aja misalkan combo gitu ya. Atau pilihan, terserah Bapak Ibu sih ya. Boleh ya, biar gampang. Nah, biar gampang ingatnya. Nah, ini kita atur di sini kan masih ada item 1 yang gitu-gitu ya. Sama kayak tadi di modelnya. Properties model. Nah, sininya diganti. Ada beberapa pilihannya kan? Kotak. Terus apa lagi tadi? Lingkaran ya. Lingkaran. Langsung lagi tadi segitiga. Baru di sininya garis ya. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti dia jadi ada pilihan ya, itu di model. Nah, udah begitu baru Bapak Ibu kan nanti diklik itu muncul ya. Munculnya itu dia ngebuka konten pen dari si manggil Java grafik gitu ya. Si grafik yang paketnya Java yang grafik gitu. Nah, maka langkahnya nih Bapak Ibu kalau ini udah jadi nih ya. Kalau ini udah jadi saya buka di yang ini ya. Jadinya ya. Nah, maka langkah selanjutnya kalau itu udah jadi Bapak Ibu tiga kali tuh. Nah, nih ya. Jadi kalau ini udah jadi nih Bapak Ibu langsung ke ini dulu ya. Ke buka source-nya dulu di yang si form yang bidang datarnya itu. Nah, tambahin aja dulu yang atas import ya. Nah, ini import-importnya kan ada di nanti saya share import-importnya ya. Sebenarnya ada di sini juga ya. Ini agak nggak berurutan ini ya. Nah,
import nih. Jadi apa aja yang diimport? Import yang ini. Color, dimension semua yang berhubungan dengan grafik ya. Nah, udah bikin import. Nah, ini pakai geometriknya Java ya. Karena mau ngegambar. Nah, udah gitu di form yang ininya, kalau yang ini kan 3A, form yang kita tadi ada combo box itu ya. Nah, kita buat variabel ini canvas width sama canvas height ya. Nah, ini dia untuk menentukan kanvasnya berapa. Ini ke 600 ke 480 untuk ngegambarnya. Makanya kenapa si combo box-nya ketutup karena kita pakai kanvas ini gitu ya. Mama. Bentar, obat. Sebentar Bapak ini ya. Bentar. Sorry ya, lobat Bapak Ibu. Nah, kalau udah gitu kita tentukan ini jenis ini nanti untuk menentukan jenis kotak ya. Nah, setelah itu udah begitu ya. Ini kan jenis nih. Nah, maka dia di sini di form yang 3A-nya dibuat tuh jenisnya kotak, set prefer size ya. Nah, kalau udah gitu baru balik lagi ke desainnya, baru di sini klik kanan, event, action perform. Nah, di action perform ini masukin case-nya, sweet case-nya. Case kotak, lalu case lingkaran, case segitiga, case garis ya. Nah, kalau itu udah dibikin, baru kita bikin ini. Void untuk bikin kotak, void untuk bikin lingkaran, void untuk bikin garis, sama void untuk bikin segitiga ya. Nah, void-nya bikin di sini. Tuh di atasnya ya. Nih bikin void. Kenapa sih void ini dia masuk di dalam form 3A ini, kelas public class form 3A ya. Nah, jadi dia ini istilahnya pakai ini nih, kita bikin void kotaknya, void ininya ya. Nah, jadi untuk bikin kotak kita pakai namanya rectangle tuh ya. Yang draw ini nanti yang cuman kotak tanpa ada warnanya, kalau fill ada warnanya. Nah, ini koordinat. Kalau rectangle itu kan berarti 4 titik. Berarti ini dari 4 titik nih. Titik X, Y-nya ya. Nah, ini sama 4 titik X, Y-nya juga. Nah, gitu. Begitupun untuk yang lingkaran berarti pakai elips. Untuk yang segitiga pakai general pad. Nah, ini nggambar segitiga. Segitiga kan 3 titik. Gitu aja. Ini matematika banget soalnya ya. Lalu yang garis itu kan kayak ini sih bebas saja mau garis satu aja berarti cuma 2 titik kalau satu garis ya. Nah, ini kan kita tadi banyak garis. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Tuh ya, 8 titik berarti jadi ya garis itu kan dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi kalau mau bikin satu garis minimal 2 titik kan gitu, X, Y. Gitu kan? Tuh ya, itu di matematiknya. Maka di sini dia line to X, Y gitu. Nah, itu langkah membuat programnya ya. Ini kami masukkan ya di contoh yang Sweetcast karena memang di unit kompetensinya ada yang untuk komputer grafik atau geometri komputasi ya. Ini menggunakan Java-nya grafiknya Java ya, grafik 2D, ada juga grafik 3D, bagus juga hasilnya gitu ya, tapi ini yang 2D aja itu Bapak Ibu. Bapak tadi yang bertanya siapa Pak ini ya, nanti yang ini saya share upload ya, setelah Vicon ini saya upload yang khusus ininya, yang yang enggak gambar, yang bisa Bapak Ibu copy ya, cuma urutan bikinnya kayak gitu loh Bapak ya. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan
sebelum saya masuk ke pengulangan. Punten Bu Dwi. Ya, Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, Bu. Bu, kalau yang di LK kan buat kelas sendiri untuk memanggil. Kalau yang untuk ini menggunakan internal form kayak gimana? Oh, manggilnya Ya. dari menunya. Kan ini kita udah bikin tadi di internal frame form ya. Ya. Ini kan udah bikin nih yang tadi ya. Nah, ini tuh ada di yang di internal frame form-nya. Yang codingan tadi itu ada di sini, di bagian yang di internal frame form yang ini ya. Nah, ini dari event action ya. Nah, untuk manggil ininya, untuk manggil si form ininya sama aja, Bu. Tinggal dari form 1 .java-nya yang ada menunya ya. Nah, yang ada menunya tinggal kita panggil. Nih, yang ada menunya. Nah, kan kita mau dari sini. Nih, dari yang bangun datar yang ini kan, ya. Nah, maka kita bikin dulu menu item di bangun datar. Nah, lalu kita klik kanan seperti biasa, event action perform. Nah, yang ini udah aja kita panggil biasa, form 3A, new, add, to panel, 3A show gitu, ya. Nah, tinggal nanti di yang ininya kan dia udah muncul, ya. Nah, udah muncul, maka yang lain itu semua di form 3A-nya. Mana tadi form 3A, ya. Untuk menampilkan yang set content pen-nya itu di sini, di pilihan yang ininya. Nih, dia kan milih kalau mau kotak. Kalau mau kotak gimana? Nah, pakai ini. Nih, ya, kita panggil lagi form 3-nya. Kalau dia jenisnya kotak, jenis case kotak. Case kotak ini dari combo box-nya. Jenis kotak itu adalah dari yang void-nya tadi kita bikin. Void bikin kotak gimana ya. Nah, terus kita panggil si form 3A-nya. Kenapa? Untuk memunculkan set content pen. Set content pen itu untuk bikin bangun datarnya. Makanya kenapa si itunya hilang tadi tuh combo box-nya. Karena begitu udah set content pen dia masuk ke bagian untuk membentuk bangun datarnya. Gitu. Apakah kotak, apakah segitiga, apakah lingkaran, baru dia reprint. Gitu. Ya. Nah, ini sini. Untuk bikin klik begitu kita pilih klik combo box kotak, maka muncul nih set content pen-nya. Set content pen-nya itu untuk menggambar yang kotak, ngambil dari void kotak. Itu Ibu. Terus Bu Dwi ada yang frame titik set apa ya? Set konten Jangan itu. Ibu jangan ya. Nah, yang ini tuh kan pakai bikin project baru lagi ya. Ya. Nah, kalau yang ini pakai J internal frame masuk di menu ya. Oh ya. Saya share ini Bu ya. Saya upload ya. Oh ya. Oke. Makasih Bu Dwi. Ya, sama-sama. Nanti yang ini khusus yang ini ya diupload supaya Bapak Ibu bisa mengcopy codingnya. Jadi nggak saya upload gambarnya seperti yang di LK yang awal ini ya. Ini kan gambar, lumayan ini soalnya codingnya. Jadi nanti saya copyin aja ininya. Cuma langkah membuatnya yang Bapak Ibu perlu pahami itu seperti tadi gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang, langkah bikinnya 1, Bapak Ibu bikin J internal frame ya. Udah bikin J internal frame. Nah, masukin combo box. Begitu udah masukin combo box, atur propertiesnya, modelnya isi ini, kotak, lingkaran, segitiga, garis ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu buka source. Nah, import dulu semua. Import si Java ininya ya. Segala macam Java-nya diimport ya. Nah, kalau sudah diimport, saya buka di sini ya. Nah, diimport Java grafiknya ya. Nah, udah import Java grafik, baru masukin variabel ini. Nih, kanvas sama jenis ya. Nah, ini kanvas ini untuk bikin lingkaran kotak gitu di ukuran 600 ke 480. Kalau kayak di Photoshop kan ada kanvas. Nah, ini kita bikin kanvas sendiri gitu pakai coding. Ya, nah itu. Nah, udah gitu baru codingnya. Nah, langsung kalau itu sudah ya Bapak Ibu ini bikin bikin yang ini ya, yang
deklarasi variabelnya, baru masuk lagi desain, baru Bapak Ibu ke sini. Baru event, action perform. Nah, buatlah untuk yang switch case-nya, ya. Nah, lalu untuk membuat kotaknya, membuat apa namanya lingkaran, segitiga sama garisnya, Bapak Ibu bikin void-nya itu di atas, ya, void segitiga, void lingkaran dan seterusnya. Itu Bapak Ibu untuk yang ini, ya. Nah, maka nanti ya jadinya seperti yang tadi. Nah, si set content pen itu, ya, si set content pen ini kelihatan nggak hasilnya? Nah, ya, si set content pen itu kenapa dia hilang nih si kombonya? Karena begini. Jadi ini kan berada di internal JFrame form ya. Ini sekarang di sini di internal frame form nih. Begitu kita klik pilih lingkaran, maka dia masuk ke set content pen. Nah, maka si itunya hilang karena ini sudah masuk ke kanvas yang tadi itu loh, yang 640 480. Maka si combo box-nya hilang. Gitu. Karena udah set di dispose gitu ya. Di sininya nih, ininya sudah set close. Nah nih, 3A set default close operation-nya dia sudah sesuai properties-nya ini adalah dispose, jadi makanya dia hilang. Gitu si combo box-nya ya. Nah, udah kalau udah gitu ya kita close, kita balik lagi ke sini, mau milih apa lagi terserah. Gitu. Ya, garis. Nah, yang garis ini makanya kenapa dia ada banyak, karena titiknya banyak. Karena untuk membuat satu garis itu kan dari 2 titik. Misalkan saya mau buat garis ini, dari sini ke sini, berarti saya butuh 2 titik. Gitu, makanya dia jadinya begini. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu langkah-langkahnya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu yang tadi, yang pengulangan. Udah cukup yang ini? Nanti saya share yang bisa di-copy codingnya, khusus yang bangun datar ya. Kalau yang lain, CLI-nya karena sudah lengkap, ini Bapak Ibu coba sendiri ya, yang CLI-nya, yang switch case, karena itu mudah aja kok. Ya, kalau yang CLI-nya jadi nggak perlu kita tampilkan di sini ya. Nah itu, sekarang kita masuk ke pengulangan dulu ya. Pengulangan lagi ya. Nah, pengulangan Bapak Ibu udah kelihatan ini PowerPoint saya? Udah kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, jadi untuk pengulangan di Java itu kita punya 3 jenis pengulangan ya. Kita punya 3 jenis pengulangan. Yang pertama itu ada while, do while sama for ya. Pengulangan di Java. Jadi ada 3, while, do while sama for. Nah, kalau while dia modelnya gini. While pernyataan ya, udah aja statement. Nanti while ini kondisinya apa? Misalkan while i kurang dari sama dengan 10. Berarti nanti pengulangannya sebanyak berapa kali? 10 kali apa 9 kali? 10 kali kalau kurang dari sama dengan ya. Kalau hanya i kurang dari 10 berarti 9 kali. Nah, hati-hati tuh nanti ada di post test. Ya. Nah, terus yang ini do while. Kalau yang ini do pengulangannya dilakukan dulu baru while kondisi ya. Berarti kalau do while begini, nanti kondisinya di terakhir. Gitu. Di terakhir berarti kondisinya apa? Misalkan tadi i kurang dari sama dengan 10. Ya. Nah, gitu ya. Apa bedanya while dengan do while? Ini bedanya karena while ini kondisinya di awal, maka ada kemungkinan pengulangannya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kalau kondisinya tidak memenuhi, dia langsung berhenti, keluar. Ya, ini while ini. Tapi kalau do while, nah kemungkinannya pasti dilakukan 1 kali pengulangannya. Kenapa? Karena do pengulangan baru while, baru kondisi. Itu bedanya antara while dengan do while ya. Hati-hati nanti ada di tes. Nah, lalu yang berikutnya, ini ada contoh while nih ya. Kalau while begini. Nah, ini yang CLI nih. Integer I mulai dari 1 ya. Awalnya 1, I kurang dari sama dengan 5. Maka ini akan mencetak angka 1 sampai dengan 5. Ini I kurang dari sama dengan 5 tuh, hati-hati di situnya. Ya, nanti contoh proses itu begini. Ada potongan program. Outputnya adalah, nah kalau ini kan berarti mencetak angka 1 sampai dengan 5. Kalau I-nya dimulai dari 0, nanti berarti 0 sampai 5, gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini ada untuk yang
while ya. Kalau do while tadi dulu pengulangan baru while-nya kondisi ya. Sama aja karena ini contoh yang CLI, maka I-nya berapa dulu awalnya do ya. Nah, dicetak I-nya, terus I plus ini I sama dengan I plus 1, baru kondisinya apa? Yaitu adalah I kurang dari sama dengan stop. Ini berdasarkan inputan, stopnya berapa, mau 10, 9 gitu ya. Nah, kalau yang bedanya sama yang tadi, yang ini sudah ditentukan nilainya 5. Kalau yang ini berdasarkan dari inputan, makanya pakai scanner ya. Nah, itu untuk do sama while do. While sama do while ya. Nah, kalau yang for, modelnya gini. For, ada inisialisasi awalnya, misalnya I sama dengan 1. Nah, terus I kurang dari berapa, baru I plus plus. Iteration namanya ya. Nah, baru pengulangannya. Gitu ya, itu yang for. Contohnya begini. For, I-nya 1, I kurang dari 10, I plus plus. Nah, maka ini nanti dia akan mencetak untuk yang I ya. Nah, berarti 1 sampai 10. Nah, ini namanya nested loop. Nested loop, looping di dalam looping atau pengulangan di dalam pengulangan. Nanti dia mencetak J, berarti 1 sampai 10 nanti sih cetak lagi I. Ya. Nah, itu pengulangan. Jadi ada 3 macam. Ada for, ada while, ada do while. Ya. Ada pertanyaan? Itu teorinya sih hanya segitu. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Yang pengulangan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke prakteknya ya. Kita lihat prakteknya di LK ya. Di LK ini ada contoh pengulangan pakai CLI ya. Ada for yang pakai CLI, lalu ada yang pakai yang GUI-nya nggak saya bikin ya. Nah, karena CLI-nya udah ada di sini, sudah ada di LK, saya bikin contoh yang GUI dulu ya. Pas saya nggak dimasukin yang GUI-nya di sini, ya. Nah, ini ada lengkap tuh, pakai CLI. Ada for, ada while, ada while ya. Nah, yang CLI-nya kan udah ada. Jadi kita yang GUI dulu ya. Yang GUI, bagaimana misalkan mau mencetak angka 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita coba dulu, kita buat lagi di sini ya. Seperti biasa, ini saya tutup dulu ya, biar nggak bingung. Jadi, Bapak Ibu biar nggak bingung codingnya karena sudah buka banyak codingan, tutupin aja, jadi nggak bingung ya. Takutnya, oh ini yang mana kan gitu ya. Supaya kita nggak bingung ya kita tutupin. Karena nanti mungkin nama formnya ada yang sama, ada yang nanti kita takutnya salah bukaan gitu ya. Kita tutupin dulu. Nah, begitu kita bikin J-internal frame form lagi. Untuk yang pengulangan menggunakan GUI ya. Berarti ini form berapa? Form ulang gitu aja lah ya, biar ingat. Nah, ya. Nih. Nah, udah jadi biasa atur propertiesnya. Closable-nya checklist, icon, maksimum sama resizable ya. Saya memunculkan ini. Nah, kalau sudah kita buat di sini desainnya, berarti kita perlu memasukkan nilai awal dan nilai akhir kayak ini tadi kan. Contohnya ini kan harus ada nilai awal dan harus ada nilai akhir. Kita pakai yang inputan scanner ya. Kan ada nilai awalnya berapa, lalu ada batasannya sampai stopnya mau berapa. Berarti kita butuh 2 inputan ya. Berarti ini kita bikin dulu. Ya, kasih judul dulu. Judul ya. Pengulangan dengan for, while, do, while ya. Nah, berarti ini kita tarik aja ke atas biar rapi ya. Kalau mau digedein silakan di font ya. Nah, tinggal kita pakai Bapak Ibu. Di sini pakai label dulu ya. Pakai label. Nanti sama yang ini saya share juga nih. Karena yang ini belum ada di LK yang kemarin. Yang di LK itu baru CLI. Kalau CLI itu sudah lengkap ya, Bapak Ibu.
Ini batas awalnya dulu berapa ya. Terus label lagi. Batas akhirnya berapa ya. Nah, baru kita masukin kotak edit. Kotak edit. Nah, kita masukin kotak edit. Sama ini juga kita masukin kotak edit. Ya. Nah, udah masukin kotak edit. Nah, ini Bapak Ibu, tambahan nih satu komponen lagi. Karena kita mau pakai for itu ada pengulangan, jadi maksudnya gini nanti, batas awal itu misalkan 1, batas akhir itu 10. Kita mau mencetak angka 1 sampai 10, ya. Berarti ini berdasarkan inputan, nanti bisa bebas, batas awalnya mau berapa, mau 5, mau 8, mau 2, 3, terserah. Yang penting dia bilangan integer, ya. Lalu batas akhirnya berapa? Nah, misalkan mau 100, 50, 30, terserah, kita input, ya. Karena kan ini jadi. Nah, yang perlu dipahami bahwa tadi satu pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Irudin ya. Segala sesuatu yang masuk ke kotak text field itu dia string. Karena kita mau pakai integer maka nanti harus dikonversi dulu ya. Nah, lalu berikutnya karena kita mau ada pengulangan jadi maksudnya nanti kan ulang tuh angka 1 sampai 10. Maka kita nggak bisa pakai si label. Kita pakai yang namanya ini list. Tuh ya, pakai list, nanti dia akan susun ke bawah begitu ya. Nah, kita pakai list ini. Ya, ini tambahan lagi nih komponennya, kan? Lumayan nambah. Jadi satu sesi nambah komponen lagi, nambah komponen lagi. Ya. Nah, ini namanya list ya. Nah, si listnya biar nggak kelihatan item 1, item 2-nya, Bapak Ibu klik properties ya, properties, lalu di model sama kayak tadi tuh kayak combo, si modelnya dihapus dulu biar dia bersih, nggak kelihatan kan lucu kalau kelihatan nggak bagus ya. Nah baru kita bikin button kita bikin di sini, misalkan ini untuk yang for, terus langsung aja ya jadi satu ini aja for, while sama do while lah biar menghemat form, gak usah satu-satu. While, terus satu lagi apa? Do while ya. Satu lagi itu do while. Do while. Do while. Ya. Nah. Dan nih desainnya begini ya. Nah, kalau udah begini ya kita rapihin dulu ya biar bagus. Nanti ini bisa diwarna-warnain, terus dikasih icon ya, terserah Bapak Ibu itu mah. Ini mah gimana Bapak Ibu, terserah aja. Ini mah supaya cepet aja dulu ya. Jadi nggak pakai warna-warna. Nanti mah diatur lah warna-warna, dibagus-bagusin gimana Bapak Ibu. Si tombolnya mau dikasih icon, mau dikasih warna, terserah ya. Nah yang dia text field kita atur dulu ini, delete, sama ini juga kita delete dulu ya biar bagus. Nah, udah gitu kita kasih variabel ya. Kita kasih aja variabel, cari variabel name, txt awal. Nah, ini variabel name, txt akhir. Ya. Batas awal, batas akhirnya berapa. Nah, kalau sudah begitu ini nanti kita maksudnya program ini ketika dijalankan, masukin yang batas awal 1, batas akhir 10, klik for, muncul di sini angka 1 sampai 10. Sama, klik while muncul, do while gitu. Cuma yang ini pakai for, pakai while, dan pakai do while ya. Sekarang kita bikin yang for dulu ya. Nah, kita bikin yang for dulu, berarti tinggal klik 2 kali atau klik kanan event, action, perform ya. Nah, kita tarik ini. Langsung kita bikin. Nah, kita mau ngambil dulu si ininya kan? Nih, ininya kan kita ambil dulu batas awal, batas akhirnya ya. Kita ambil dulu batas awal, batas akhirnya. Berarti kita bikin dulu variabelnya. Si aja deklarasi
variabel, gitu kan? Makanya integer aja ya, kan cuma 1, 2, 3 gitu. Integer awal, akhir, sama kan? Ya, integer awal, akhir. Nah, terus kita konversi tipe data, ya. Versi tipe datanya apa namanya? Awal sama dengan integer pass in, ya. Ambilnya yang pass in, jangan yang pass double karena dia tipenya integer. Tuh. Ini adalah ambil dari apa tadi namanya? txt awal. Txt awal titik get tag. Sama ini juga akhir, ya. Cepat copy aja. Nanti akhir. Ini txt. Nah, gitu ya. Tuh konversi tipe data, ya. Nah, udah gitu baru kita buat for-nya, ya. Kita buat for-nya. Nah, saya lihat contoh yang CLI dulu ya. CLI yang for. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak gini. Kita mau buat kayak gini tapi pakai GUI. Kalau CLI-nya kan gini pakai scanner. Yang ini ya pakai GUI gitu. Nah, kalau for itu dia for i sama dengan 1 nilai awal ya. I-nya kurang dari sama dengan i plus baru kita cetak gitu ya. Berarti di sini tinggal for kurung i. Eko i. Apa itu namanya? Awal ya. Kita pakai awal nih, awal akhir ya. Awal sama dengan nanti kan tinggal yang berdasarkan yang diinputin kan? Awal sama dengan awal berarti ya. Di koma kondisinya awal kurang dari sama dengan akhir ya. Di koma baru awal plus ya. Baru ini baru tercetak di apa tadi namanya? Nah, ini cetak di sini ya. Ini saya ganti dulu nih. Bentar lupa, biar gampang. Yang variabel name-nya kita ganti aja cetak. Ya. Biar gampang ininya. Berarti ini tinggal cetak di situ kan? Nah, kita buat dulu. Kita buat dulu. Namanya itu adalah default ini, default list ya, default list ya. Default listnya kita bikin dulu ya. Lupa namanya apa, default list. Bentar ya. Default model, bentar ya, lupa tadi. Bentar ya, saya lihat dulu ininya. Default modelnya apa lupa saya. Nah, ini default list model ya. Kita import dulu default list model ya.
Jadi kita buat dulu default list modelnya. Kita buat dulu default list model. Kita bikin di sini tadi. Ya. Kita bikin dulu default list model, ya. Kasih aja nama misalkan model apa? Model. Jadi namanya list yang untuk daftar lah gitu. Langsung dengan ini. List model. Nah, dia kan minta nih, ya. Kenapa kita minta? Karena belum ada importnya. Jadi kalau ada ini merah begini kita giniin aja. Nanti dia minta import, add import Java Swing, dia dibikinin sama dia. Nah, tuh jadi hilang kan ini ya. Nah, baru ini kan ya, udah kita bikin default list modelnya. Nah, baru untuk menampilkan di ini kan nanti si tulisan 1 sampai 10 itu muncul di sini ya. Nah, maka kita panggil pakai ini. Nah, apa tadi namanya? Daftar ya. Daftar titik. Ya. Tadi lupa saya. Ya. Nah, ini ya kita tampilkan berarti pakai add elemen ya. Pakai add elemen ya. Nah, jadi ini kita pakai daftar titik add elemen. Add elemennya ini adalah apa namanya? Add elemen dari awal. Ya. Nah, terus cetak titik cetak ya tadi ya namanya ya. Ya benar namanya cetak ya. Nah, berarti kita panggil nih si cetaknya ya. Panggil si cetaknya. Nah, si cetak ini adalah si set model dari tadi gitu ya. Cetak set model dari si daftar. Ya, kan ini tadi. Ya. Nah, jadi itu untuk yang form ulangnya. Ya, ini pakai for ya. Nah, ini pakai for, ini begini udah. Nah, kalau udah berarti kita tinggal bikin di form satunya ya. Udah nih, kita tinggal bikin di form satunya. Form 1 yang menu ya untuk ini. Nah, kita masukin menu item ke sini. Terus kita edit ininya. Kita pakaiin ulang satu. Contoh ulang gitu ya. Terus kita buat shortcutnya. Ini terserah aja. Misalkan 4, kontrol ya. Nah, kalau sudah kita rename ininya, change variable name. Berarti kita kasih ini jadi menu ulang misalnya ya. Oke. Nah, baru di sini kita panggil kan action perform. Nah, berarti ini taruh ke atas
Kita bikin tadi namanya form berapa tadi? Form ulang. Form ulang. Ulang. Form. Ya. Nah, baru ulang jpanel. Jpanel 1 titik add. Add-nya itu berarti ya, ulang 1. Berarti ini tinggal ulang 1 titik sound. Ya. Udah. Kalau udah coba kita jalanin. Nah, maka struktur pengulangan contoh ulang. Ya, masukin nih batas awalnya berapa? Misalkan 1. Batas akhirnya 10, maka nanti akan tercetak di sini angka 1 sampai 10 harusnya ya. Coba benar enggak? Tuh, maka tercetak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kalau mau batas awalnya 3, batas akhirnya 15. 11 ya. Klik for. Tuh. Langsung dari 3 sampai 15. Itu Bapak Ibu ya, itu yang pakai for. Pakai for, ini pakai GUI nih. Pakai GUI ya begitu karena tampilannya kan lebih indah dibanding dengan pakai apa namanya? Pakai CLI ya. Kalau CLI pakai scanner, ini pakai GUI-nya inputan. Nah, berarti tinggal kita lihat di sini. Tadi form ulang ya. Kita buat yang while sekarang kan. Nah, yang while tinggal kita klik aja ini, klik kanan, event, action, perform ya, atau klik 2 kali, boleh sama aja ya. Nah, berarti ini kita ambil aja yang atas ya, daripada buat lagi nih, copy aja yang for, tinggal ganti pakai while gitu aja, jadi cepet ya. Ini kurang tanda ini. Kurang. Nah ya, jadi nih kita ganti dengan menggunakan while ya. Nah, kalau pakai while berarti rumusnya, jadi kita lihat dulu contoh yang CLI ya. Nah, nih contoh while yang CLI. Kita lihat nih, rumusnya kan begini ya. Berarti kita buat dulu awal, akhir udah. Nah, ini kita ganti aja. Kita ganti pakai while. Nah, kalau pakai while berarti kan tadi kondisinya diperiksa di awal ya. Kondisinya diperiksa di awal. While awal ulang dari sama dengan akhir. Ya. Nah, ini kalau pakai while, kan dia cuman gitu aja, ngecek di awal langsung cetak. Nah, cetak jangan lupa ini counternya. Awal sama dengan awal plus 1. Atau awal plus sama aja. Ya, ini mau begini juga boleh. Sama aja. Awal plus atau awal sama dengan awal plus 1. Nah, udah. Ini untuk yang while ya. Nah, sekalian aja kita bikin ya. Kalau yang do while berarti gimana? Kalau yang do while berarti ini aja tinggal event, action, perform ya. Nah, yang do while kita copy lagi yang tadi. Yang ini kita copy yang while. Lalu kita ganti. Nah, ininya kan berarti jadi rumusnya tadi gimana? Do, lakukan dulu kan, ya. Nah, terus ini kita lihat contoh yang CLI-nya kalau do while. Contoh do while nih gini. Do ya, baru cetak, I++ baru while-nya di ya. Berarti do, baru di sini while-nya.
while awal kurang dari sama dengan akhir. Ya. Nah, ini do itu cetak dulu, baru dia awal kurang dari sama dengan akhir ya. Sama kan sama yang CLI-nya. Gitu. Ya, jadi itu kalau CLI, yang ini kalau pakai GUI ya. Kalau udah, ya udah tinggal kita coba, kita jalanin. Nah, ini tadi di sini. Batas awalnya mau berapa? Sebutlah 0 sekarang ya. Batas akhirnya mau 10. Nah, ini pakai for. Udah jadi kan? Nah, sekarang kita coba pakai while aja ya. Coba pakai 2. Coba ini kita ubah nih dari 2. Pakai while. Tuh. 2 sampai 10 ya. Sekarang kita ubah lagi. Ini mulai dari 4 sampai 20. Pakai do while. 4 sampai 20 ya. Gitu Bapak Ibu untuk pengulangan pakai for, while, do while kalau pakai GUI. Sedangkan untuk CLI-nya sudah ada di LK, tinggal diikutin ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan? Enggak? Ada pertanyaan enggak? Nanti ini saya share. Tapi kalau yang ini dalam bentuk gambar, biar Bapak Ibu mencoba codingnya ya. Kalau kecuali yang bidang datar tadi yang ada copy. Pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, untuk pengulangan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat yang tugas LK5. Ini Bapak Ibu program, Bapak Ibu boleh milih deh mana yang mau pakai GUI, mana yang mau pakai CLI. Dan kalau bikin GUI sama CLI kebanyakan. Ya, silakan aja Bapak Ibu, ini boleh milih. Bapak Ibu mau pakai GUI atau CLI, silakan aja lah. Mana yang mau pakai GUI, mana yang mau pakai CLI. Jadi nggak harus dua-duanya. Kalau mau pakai GUI, GUI. Mau pakai CLI, silakan. Ya, jadi bukan dan atau lah. Ya, jadi ini nggak harus satu soal ada GUI, ada CLI, enggak. Ya, kalau yang nomor 1 nggak perlu dibahas kan? Ini kan sudah ada di contoh ya, tinggal ngelanjutin if-nya. Ya, dipakai if. Terus yang berikutnya yang ini juga sama pakai if ya. Nanti if-nya tinggal berdasarkan harinya ya. Ini nggak usah dibahas juga ya, kan mudah aja nih pakai if ya. Kalau yang ini, nah ini pakai switch case Bapak Ibu. Hati-hati karena pakai switch case dia hanya boleh string atau integer ya. Berarti Bapak Ibu ini switch case-nya gimana? Nah, berarti ini switch case-nya gini. Switch ya. Ini Bapak Ibu grade. Nah, grade-nya ini kan case ya. Nah, jadi gini, case-nya itu pakai ini. Dibalik pakai grade-nya A. Nah, begitu dia A, maka apa isinya nilainya? Berarti 70 ke atas gitu. Nilai lebih dari 85, lebih dari sama dengan 80. Jadi dibalik gitu ya. Case A, nah berarti ini kalau case A apa? Berarti ini adalah nilai lebih dari sama dengan 85 dan seterusnya. Case B, case C gitu ya. Jadi yang jadi case itu ininya A, B, C, D, E-nya. Untuk contoh soal nomor 3 ya, gitu. Jadi kalau pakai if kan mudah ini. If nilai akhir lebih dari sama dengan 85 gitu kan. Nah, dia grade-nya A gitu ya. Tapi kalau ini karena ini pakai switch case maka dibalik, karena si switch case itu dia cuma mengenali string sama integer. Maka dibalik, case A berapa nilainya, case B berapa nilainya dan seterusnya. Ya, untuk yang nomor 3. Terus yang nomor 4, nah ini sudah ada di YouTube, sudah diupload jawabannya. Ya, silakan aja. Ini nested for, pengulangan bersarang, ya, mencetak ini. Nah ini ada nanti di soalnya di post test, makanya saya upload di YouTube jawabannya yang ini. Ya, berarti otomatis Bapak Ibu udah tinggal mengerjakan yang
1, 2, 3. Karena nomor 4 udah ada jawabannya di YouTube ya, udah di-upload. Kalau yang ini, yang nomor 3, silakan sweet case-nya, yang dipakai case-nya itu adalah A, B, C, D, E-nya, jangan nilainya. Untuk yang soal nomor 3 ya, karena si case itu dia cuma mengenali string sama integer. Tuh. Untuk yang nomor 2, nah ini pakai if. Ya, untuk nomor 1 sama pakai if. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu Dwi, kalau yang untuk LK 5 ini tersendiri atau masukin ke yang di atas yang form sebelumnya? LK 4. Ya, yang LK 4 ini, tugas yang terakhir. LK 4, sorry ini 4 ya, saya salah ketik. Ya, LK 4 ini, Bapak Ibu kalau mau bikinnya pakai GUI nih, satuin aja sama yang project sebelumnya. Tinggal bikin internal frame form kan. Nah, daripada bikin project baru lagi, lama lagi. oh, Satuin iya, aja, nanti nyatu menu-menunya ya. iya, Untuk iya Bu. sama, kalau GUI satuin aja, jadi tinggal bikin menu-menu tambahan gitu ya. Bikin aja menu apa terserah Bapak Ibu. Ya Bu Dwi. Nomor 2 juga ya. Nomor 3 juga kalau mau pakai GUI silakan disatukan ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini ada di YouTube jawabannya, itu yang saya bikinin pakai CLI ini. Ya, yang nomor 4. Bapak Ibu nanti tinggal lihat di YouTube, udah ada jawabannya yang nomor 4 ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi enggak? Yang mau ditanyakan silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk yang sesi 4, nah itu ya Bapak Ibu, nanti ada beberapa tambahan yang saya upload. Satu yang untuk bidang datar itu, nanti saya upload berikut codingan yang bisa dikopinya. Kalau ini kan gambar, Bapak Ibu nggak bisa copy ya. Cuma cara-caranya seperti tadi, seperti yang tadi saya jelaskan itu, cara bikinnya. Ya. Nah, lalu untuk yang ini, yang tugasnya Bapak Ibu tidak perlu dibuat dua-duanya GUI atau CLI, pilih aja pakai GUI atau mau pakai CLI. Silakan, Bapak Ibu maunya pakai apa? Pakai GUI boleh, pakai CLI boleh, ya. Pilih aja salah satu di antara GUI dan CLI, ya. Yang nomor 1 ini pakai if else aja, ya. Cuma else-nya banyak, if-nya banyak itu nanti ya. Yang ini juga sama, yang nomor 2 pakai if else. Nah, yang nomor 3 pakai switch case. Nah, switch case-nya dibalik. Switch-nya adalah grade-nya A, B, C, D, E-nya. Jadi case A, case B, case C. Case A nilainya berapa? Case B nilainya berapa sesuai ketentuan ini, gitu ya. Nah, lalu yang nomor 4 sudah ada di YouTube. Yang saya tampilkan di YouTube itu yang pakai CLI. Nah, nanti sudah semua kita bahas lembar kerjanya ya. Itu Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah selesai sesi 4 untuk instruksi pemilihan dan instruksi pengulangan. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Masih ada pertanyaan? Ayo Bapak Ibu, nyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Nyala aja ya, nyalain aja. Kalau pakai chat, satu-satu saya ngelihat. Ya silakan, kalau mau ditanya, kalau mau bertanya, silakan. Biar kedengeran suaranya. Nggak ada. Jadi itu ya, cukup jelas ya Bapak Ibu ya, untuk LK-nya ya. Untuk yang tugas silakan milih aja mau pakai GUI atau CLI. Kalau mau pakai GUI, satuin aja dengan project sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bikin di internal frame form untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 kalau mau pakai GUI. Ya. Nah itu. Kalau mau pakai CLI ya, satu project beda package. Boleh milih mau pakai GUI atau CLI. Tidak usah satu soal ada GUI-nya ada CLI. Nggak usah gitu. Pilih aja mau GUI apa CLI. Itu Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu. Nggak ada yang nanya nih? Cukup ya? Oke, terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung dengan kami di mentoring ke-8 ini. Atau di mentoring kedua sesi
minggu keempat ini pada pembahasan tentang instruksi pemilihan dan instruksi pengulangan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Dwi pada mentoring ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi untuk yang belum mengumpulkan tugas sesi 3 atau yang ingin memperbaiki LK3-nya, kami berikan waktu sampai besok, Selasa 9 Juni 2020 pukul 24 ya, atau besok malam. Untuk LK4 sementara kita buka sampai hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 24. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada permintaan perpanjangan nanti kami kabari lagi ya. Untuk sementara kita buka sampai 11 Juni hari Kamis jam 12 malam. Untuk tes akhir waktunya nanti kami kabari lagi. Kemudian mentoring berikutnya, mentoring ke-9 atau ke-1 di sesi minggu kelima akan kita laksanakan hari Kamis juga 11 Juni 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kalau perubahan, Ya, kalau ada perubahan nanti kita kabari lagi ya. Karena kayaknya hari Kamis ya. Soalnya hari Jumat kami akan halal bihalal di sini Bu Dwi. Jadi ada kemungkinan kita tetap hari Kamis. Sekali lagi terima kasih Bu Dwi, Pak Basmi, Bu Melva, Bapak dan Ibu semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, dapat bertemu kembali di hari Kamis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silahkan, boleh Bapak Ibu keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi LK3 pasar Kamis LK3.